Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini disutradarai oleh Won Tae-lee. Film The Gangster, The Cop, The Devil ini merupakan film aksi kriminal mengenai dua orang pria yang bekerja sama mencari pelaku pembunuhan berantai. Di awal film ini, diperlihatkan seorang pria misterius yang bernama Kang Kyung menabrak sebuah mobil dengan sengaja. Saat pemilik mobil itu keluar, dia langsung memotret mobil Kang Kyung dan melihat kerusakan di mobilnya. Namun, saat sedang melihat kondisi mobilnya, Kang Kyung tiba-tiba menusuk orang itu dan menghabisinya di dalam mobilnya. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Tae-suk dan rekannya mendengar berita pembunuhan tersebut. Di waktu yang sama, Tae-suk melihat sebuah kasino dan ada beberapa penjaga yang sedang bertugas. Tae-suk pun langsung memasuki kasino tersebut. Tae-suk masuk ke dalam kasino itu untuk mencari seseorang. Sesampainya di dalam, Tae-suk pun dihalangi oleh penjaga, bahkan hingga disogok. Tetapi Tae-suk malah menendang orang tersebut. Diperlihatkan, Dong-so pemilik kasino tersebut sedang berlatih. Lalu datanglah tan kanannya yang bernama Ong-song untuk memberitahu bahwa Tae-suk datang ke kasinonya. Dan saat samsak itu dijatuhkan, terlihat ada darah yang keluar dari dalamnya. Ternyata, samsak itu berisi seorang pria yang sedang dia siksa. Saat Dong-so dan para pengawalnya ingin menuju mobil, Dong-so menghubungi Hobong, atasannya Tae-suk. Dia melaporkan tentang kejadian Tae-suk yang berbuat onar di kasinonya. Hobong pun langsung menghubungi Tae-suk, tetapi Tae-suk tidak memperdulikannya, dan Tae-suk pun langsung menuju ke TKP pembunuhan. Di TKP itu, Tae-suk mencoba untuk mencari informasi tentang pembunuhan itu. Saat dia melihat mobil korban, dia menemukan bekas tabrakan di bagian belakang mobil itu. Lalu dia memanggil rekan kerjanya, seorang wanita bernama Seojin. Dia memperlihatkan bekas tabrakan itu dan menyimpulkan kalau pembunuhan itu berawal dari sebuah tabrakan. Adegan berpindah saat Dong-so sedang makan bersama dengan rekan bisnisnya yang bernama Sang-do, dan mereka sedang membahas bisnis yang sedang mereka jalani. Tetapi, sifat Sang-do sangat berbeda sekali dengan sifat Dong-so. Sang-do selalu saja serakah dalam berbisnis. Sang-do meminta Dong-so untuk memberikan sebagian dari bisnisnya. Dong-so yang sudah mengetahui sifat dia hanya menanggapinya dengan santai. Tetapi, Ong-so kesal karena ucapannya itu dan langsung membentak Sang-do. Lalu Sang-do menyiramnya, dan Dong-so langsung berdiri menghajar Ong-song. Begitu juga Dong-so mencabut 2 gigi anak buah Sang-do dan menyuruh Sang-do meminum anggur yang dicampur dengan 2 gigi anak buahnya. Skin berpindah kepada Hobong dan bawahannya sedang melakukan rapat. Hobong menyimpulkan kalau kasus ini ada perampokan. Tae-suk tidak terima dengan pendapat Hobong, karena Tae-suk yakin kalau ini adalah kasus pembunuhan berantai. Karena dari kasus-kasus sebelumnya mempunyai kesamaan dengan kasus ini, karena pisau yang digunakan pelaku selalu sama dengan kasus sebelumnya. Namun, Hobong tidak setuju dengan pendapat Tae-suk, dan dia langsung memaki Tae-suk. Tae-suk yang merasa kesal memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Diperlihatkan, Dong-so sedang ingin pulang dan meminta untuk menyetir sendiri. Saat sedang di perjalanan, mobil Dong-so ditabrak oleh Kang Kyung. Dengan santainya, Dong-so keluar dari mobilnya dan dia tidak mempermasalahkannya. Namun, tiba-tiba Kang Kyung menyerang Dong-so. Dan terjadilah perkelahian. Dong-so mendapatkan banyak sekali luka tusukan, dan Kang Kyung mendapat 1 tusukan di dadanya. Lalu Kang Kyung langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Ong-so dan para bawahannya langsung menyerang tempat Sang-do, karena mereka mengira itu perbuatannya. Diperlihatkan, Kang Kyung setelah melarikan diri, sedang mengobati lukanya akibat tusukan Dong-so. Dong-so yang menerima banyak luka tusukan harus masuk ke rumah sakit, karena keadaan yang sangat kritis.
Keesokan harinya, Ongso menjenguk Dongso dan dia percaya kalau yang menyerangnya adalah Sangdo dan anak buahnya. Tetapi, Dongso memberitahu kalau itu bukan perbuatannya. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba Taesuk datang. Taesuk meminta Dongso untuk memberitahukan ciri-ciri pelaku itu. Karena Taesuk yakin kalau dia adalah pelaku yang sama atas kasus pembunuhan sebelumnya. Ketika Taesuk ingin pulang, dia melihat mobil Dongso yang memiliki bekas tabrak di bagian belakang. Dia pun semakin yakin kalau pelaku itu sama seperti kasus pembunuhan sebelumnya. Saat malam hari, Sangdo datang menjenguk Dongso. Dia meminta setengah kekuasaan dari Dongso. Saat Taesuk sampai di kantornya, dia memujuk Hobong untuk menyelesaikan kasus itu. Dia memberitahu kalau ada korban yang selamat, yaitu Dongso. Tetapi, Hobong tidak menyetujuinya. Dia tidak mempercayai Taesuk. Bahkan Hobong menyuruh tim lainnya untuk menyelesaikan kasus itu. Di suatu tempat, Kang Kyung sedang berjalan dan dia tidak sengaja mendengar pembicaraan tentang ulang tahun. Kang Kyung pun mendekati orang itu dan membunuhnya. Diperlihatkan, Dongso sedang membuat sketsa wajah Kang Kyung dengan bermodalkan ingatan saja, dan hasilnya pun sangat mirip. Kembali pada Kang Kyung, dia mengambil kendaraan milik korbannya. Saat sedang berjalan secara tidak sadar, dia menjatuhkan pisau miliknya. Film berlanjut saat Taesuk mendatangi Dongso untuk memberitahu kalau orang yang menusuknya itu adalah pembunuh berantai, dan bukan psikopat biasa. Karena dia berani menyerang ketua gangster. Taesuk terus meminta informasi kepada Dongso supaya dia bisa melakukan tindak lanjut. Tetapi Dongso menganggap itu tidak sepadan dengan apa yang sudah dia lakukan. Saat Oseong sedang mengobrol dengan Dongso, Oseong memberitahu kalau dia menemukan mobil pembunuh itu. Dan tidak jauh dari situ dia menemukan pisau. Saat Dongso melihat pisau itu, dia pun langsung menyadari kalau pisau itu memang milik pembunuh tersebut. Dongso pun menyuruh Oseong untuk menyimpannya. Lalu Dongso langsung menelpon Taesuk dan memberitahu informasi tersebut. Saat Taesuk berada di rumah Dongso, Dongso mengatakan kalau dia akan membunuh pelaku itu. Dongso memberikan kunci mobil milik pembunuh itu kepada Taesuk untuk mencari jejak. Dan mereka membuat kesepakatan. Jika Taesuk yang menemukannya duluan, dia hanya akan menangkap dan memasukkannya ke penjara. Tapi jika Dongso yang menemukannya terlebih dahulu, dia akan membunuhnya. Setelah kesepakatan dibuat, Taesuk mengajak dua rekannya untuk membantu. Dongso pun menyuruh anak buahnya untuk bekerja sama dengan Taesuk. Taesuk bersama dua temannya langsung memulai untuk mencari jejak di mobil pembunuh itu. Sementara, Dongso menyuruh Oseong untuk membunuh Sangdo dengan pisau milik pembunuh berantai itu. Saat malam hari, ketika Sangdo sedang tidur, Oseong langsung membunuhnya dan meninggalkan pisau itu menancap di kepalanya. Keesokan harinya, Taesuk mendatangi Seojin dan memberikan barang bukti kepadanya. Dia meminta untuk diteliti lebih lanjut oleh Seojin. Ketika Seojin sedang menangani kasus kematian Sangdo, dia melihat pisau si pembunuh itu ditinggalkan dengan sengaja, dan itu membuatnya merasa bingung. Kemudian, handphone Taesuk berbunyi. Seojin memberitahu tentang pembunuhan Sangdo, dan DNA dari korban yang lain terdapat di pisau yang sama. Taesuk langsung mendatangi Dongso dan langsung menghajarnya. Dongso pun melawan balik dengan santai. Taesuk mengetahui kalau orang yang membunuh Sangdo itu adalah Dongso. Dongso pun mengakui perbuatannya itu. Namun, kesepakatan mereka tetap berjalan sampai si pembunuh tersebut tertangkap. Selanjutnya, diperlihatkan Dongso saat sedang menghadiri pemakaman Sangdo dan Kang Kyung pun berada di situ. Kang Kyung pun menyamar menggunakan pakaian yang sama dengan anak buahnya Dongso. Kemudian, handphone Dongso berbunyi. Dia mendapat panggilan masuk dari Taesuk dan menyuruhnya untuk datang ke tempat persembunyian di mobil pembunuh itu. Lalu diperlihatkan Kang Kyung memberikan sebuah surat kepada tangan kanannya Sangdo. Kertas itu bertuliskan, "Seseorang menggunakan pisauku untuk membunuhnya."
Saat Dongso dan Taesuk sedang mencari jejak di mobil pelaku, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buahnya Sangdo. Namun mereka dapat mengalahkan semuanya. Saat bertarung, tanpa sengaja Taesuk membunuh tangan kanannya Sangdo. Taesuk sangat merasa menyesal. Dongso pun langsung menyuruh Taesuk pergi, dan dia yang akan membereskan semuanya. Keesokan harinya, Hobong merasa bingung melihat Taesuk babak belur. Dan dia memberitahu kalau kasus ini sudah ditangani tim lain. Taesuk merasa kesal dengan Habong karena dia tidak mau mendengarkan ucapan Taesuk dari awal. Saat itu, Taesuk pun langsung mendatangi tempat pembuangan botol. Mereka terkejut karena banyak sekali botol soju dengan merek yang sama. Setelah 10 jam mencari, akhirnya ditemukan sidik jari milik pembunuh itu. Dan Hyojin memberikan identitas pembunuh itu kepada Taesuk. Taesuk yang sudah memiliki identitas pembunuh itu langsung mendatangi tempat tinggalnya. Tetapi Kang Kyung sangatlah pintar. Dia telah meninggalkan tempat itu. Tetapi Taesuk mendapatkan foto milik Kang Kyung, dan itu sama persis seperti sketsa yang diberikan Dongso. Lalu Taesuk mengirimkan nomor dan menyuruh untuk melacaknya. Diperlihatkan Dongso sedang makan bersama dengan rekan bisnisnya. Salah satu rekannya membuat Dongso kesal karena terus mengoceh tidak jelas. Dongso yang kesal langsung memukulnya hingga pingsan. Berlanjut pada pencarian Kang Kyung. Untuk mempermudah seluruh anggota diberi foto Kang Kyung dan juga ponsel untuk saling bertukar informasi. Mereka semua memeriksa setiap sudut kota, bahkan mereka menggeledah semua tempat penginapan di kota itu. Keesokan harinya, saat berada di jalan, Dongso melihat ada anak sekolah yang basah karena hujan. Dongso pun memberikan payungnya kepada anak itu. Saat bus berhenti, anak sekolah itu pun langsung menaiki bus itu. Dan tanpa diketahui, ternyata di bus itu ada Kang Kyung. Saat malam hari, ketika mereka sedang berkumpul, Dongso melihat berita tentang pembunuhan. Dan ternyata korbannya adalah anak sekolah yang dia berikan payung saat kehujanan. Dan mereka pun semua langsung bergegas mencari Kang Kyung. Mereka menyisir semua kota dan tempat penginapan. Dan pada akhirnya mereka mengetahui tempat Kang Kyung menginap. Dongso menyuruh bawahannya mengirim 3 orang saja ke tempatnya, karena Kang Kyung sudah mengetahui kalau dia sedang diawasi. Lalu Kang Kyung langsung tancap gas melarikan diri. Taesuk dan Dongso pun mengejarnya, dan terjadilah kejar-kejaran. Lalu Dongso berhasil menabrak mobilnya, tetapi Kang Kyung sudah berlari untuk bersembunyi. Lalu mereka bertiga berpencar untuk mencarinya. Oh Seong menemukannya terlebih dahulu. Mereka bertarung, dan Oh Seong terbunuh. Dongso yang mengetahui tangan kanannya tewas sangat merasa kesal. Dongso pun mengikuti jejak darah yang berada di sepatu Kang Kyung. Sampailah di tempat hiburan, Dongso membuka setiap ruangan di situ, dan Dongso menemukan keanehan pada gadis yang bernyanyi sambil ketakutan. Akhirnya, Dongso masuk ke dalam tempat itu dan memberikan isyarat kalau Kang Kyung berada di kamar mandi. Dongso langsung menobrak pintu kamar mandi dan itu membuat Kang Kyung tertimpa olehnya. Dan Dongso langsung menghajarnya. Di waktu yang bersamaan, Taesuk menelepon Dongso dan menanyakan keberadaannya. Dongso pun memberitahu kalau dia sudah mendapatkan Kang Kyung. Taesuk langsung menutup telepon dan mencari Dongso, karena Taesuk tahu kalau Dongso ingin menyiksa Kang Kyung. Dongso membawa Kang Kyung ke tempatnya dan langsung menyiksanya habis-habisan. Saat Dongso ingin membunuh Kang Kyung, tiba-tiba datanglah Taesuk dan langsung menabraknya hingga pingsan. Kemudian Taesuk membawanya ke kantor polisi. Keesokan harinya, kasino milik Dongso telah disita polisi. Di sisi lain, Taesuk sedang menginterogasi Kang Kyung. Mereka kebingungan untuk menghukumnya karena bukti-buktinya kurang kuat. Saat sudah berada di pengadilan, mereka hanya mempunyai pisau sebagai barang bukti dan pengacara Kang Kyung terus menyangkalnya.
Tibalah saat Dongso datang. Karena bukti yang kuat, Kang Kyung dijatuhi hukuman mati. Dan Dongso pun ditangkap karena permasalahan kasino. Berkat Taesuk yang berhasil mengungkapkan kejahatan tersebut, ia dan rekannya naik pangkat. Sementara Dongso, dia masuk ke dalam penjara di tempat yang sama dengan Kang Kyung. Dan itu memang sudah direncanakan oleh Dongso dan juga Taesuk sebagai balas budi karena dia mau menjadi saksi. Di penutupan film ini diperlihatkan Kang Kyung yang sedang mandi didatangi oleh Dongso dengan membawa sebuah tali. Dongso pun langsung mengatakan, permainan ini sangat menyenangkan. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Bye-bye.